Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufik Perdana Dwi Sukmandarmawan dari PBS 4C dari Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya membuat video ini untuk menaikkan tugas UAS atau tugas akhir kuliah dalam mata kuliah kebijakan fiskal. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa sih kebijakan fiskal itu. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal sendiri adalah untuk memperbaiki dan menstabilkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pajak adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah dari zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah datang dengan sahabatnya ke Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga yang mengelola zakat, di mana Baitul Mal sedikit seperti pemerintahan, memberikan efisiensi pengelolaan dananya untuk investasi, penawaran agregat secara tidak langsung, pemberian dampak pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Menurut pandangan Islam, zakat harta tertentu dan wajib dikeluarkan oleh orang Islam, yang dimana zakat itu pungutan wajib bagi orang Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW, zakat merupakan instrumen yang diterapkan dalam kebijakan fiskal, dan alangkah baiknya jika zakat sendiri dapat diterapkan dalam Indonesia. Namun di Indonesia sendiri sampai saat ini penerapan zakat sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal belum teralokasikan. Apabila zakat dimasukkan ke dalam kebijakan fiskal sebagai pendapatan negara yang berada dalam naungan pemerintah atau naungan Departemen Keuangan, di mana Departemen Keuangan akan bekerja sama dengan beberapa departemen yang lain seperti APBN, APBD, dan Departemen Keagamaan. Dengan adanya kerjasama tersebut, alokasi dana zakat bisa digunakan buat kesejahteraan suatu negara. Distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi zakat itu bisa teralokasikan lebih merata kepada masyarakat. Jika pemerintah ingin menerapkan atau kerjasama dengan badan penarik zakat selain penduduk Indonesia yang mayoritas orang Islam, sehingga akan terciptanya suatu peluang besar dalam mengumpulkan zakat. Darinya zakat itu dapat terkumpul banyak karena di Indonesia ini kan mayoritasnya orang Islamnya banyak. Jadi alokasi dananya itu ya lumayan lah buat kesejahteraan suatu negara tersebut. Zakat sendiri tidak mengalami perubahan yang signifikan dan cenderung stabil, berbeda dengan pajak. Pajak mengalami perubahan yang signifikan. Jadinya zakat itu tidak berubah-berubah dari zaman dulu sampai sekarang, tetap sama saja. Dan seperti objek pajak dan pajak tarifnya yang akan dikenalkan. Oleh karena itu, sebagai zakat dimasukkan ke dalam kebijakan fiskal. Sekarang jadinya umpamanya zakat itu kenapa sih sekarang dimasukkan ke kebijakan fiskal? Karena zakat itu instrumennya itu stabil dan optimal. Ya dia tuh zakat itu penarikannya tuh stabil, baru itu besar, tidak berubah-ubah seperti pajak. Pajak jika nilai mata uangnya menurun, pasti pajaknya menurun, pajaknya naik. Jika nilai mata uangnya turun, pasti zakatnya ikut turun.
pasti pajaknya ikut turun. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu instrumennya stabil sih menurut saya, dan menurut beberapa yang buku yang saya baca itu tuh, zakat itu instrumennya itu stabil dan nilai penarikannya itu ya segitu-segitu aja sih, tidak pernah berubah sampai sekarang. Kalau mereka mau lebih ya diterima saja sama amilnya, tapi batas standarnya segitu. Maka akan dipotensinya besar pada sebuah negara, baik menyangkut pembangunan, zakat untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Itu ibaratnya berimbang sih. Masyarakat karena zakat kan disebutkan dari orang yang memiliki kekayaan lebih kepada orang yang tidak memiliki, atau fakir, amil, dan lain-lain. Solusi dari permasalahan perekonomian yang ada seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, akan tetapi zakat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal, bukan zakat fitrah, namun lebih dikenal zakat mal, yang dimana zakat mal tersebut dapat dialokasikan ke berbagai bidang lah. Beda sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu cuma pada orang-orang amil masih mungkin, tapi kalau zakat mal itu bisa digunakan sebagai infrastruktur, sebagai pendidikan, kesehatan, untuk kegiatan politik dan pembangunan yang ada di suatu negara, atau termasuk di negara Indonesia sendiri. Dari yang saya paparkan di atas, saya mendapatkan sumber dari Adiwarma Karim, bukunya beliau yang terbitan tahun 2016, Hukum Ekonomi Makro, yang diterbitkan di PT Raja Wali Grafindo Persada, dan Priyono Sugeng, yang itu jurnal zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal. Yang kedua saya dapat dari Said Laitus tahun 2008 tentang studi tentang zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dari saya mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton channel ini sampai habis. Semoga yang nonton itu mendapat rezeki yang melimpah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di akhir waktu.